warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi e-learning untuk uh, absensi dan jurnal mengajar. Oke, kita langsung buka saja di alamat e-learning yang ada di sudah saya sematkan di deskripsi grup sekolah, grup WA sekolah. Oke, saya langsung login menggunakan akun saya sendiri. Saya klik login atau masuk. Ya. Oke. Langsung kita menuju ke menu aplikasi. Kita klik di menu. Lalu kemudian kita masuk atau kita klik administrasi KBM. Kita klik administrasi KBM. Kita pilih di bagian input KD untuk memeriksa KD apa saja yang sudah ada ataupun belum ada. Jadi silakan dipilih di situ. Misalkan di sini adalah level kelas 10, kemudian bahasa Indonesia atau apapun pelajarannya. Silakan, kalau sudah ada, dia akan nanti muncul di bagian bawah sini. Oke, ini kelas 10 semester 1. Oke, jika memang sudah ada, maka dia akan muncul di bagian bawah sini. Nah, silakan kalau memang ada yang belum sesuai, bisa diedit atau di-input indikatornya atau dihapus. Tapi sebisa mungkin jangan dihapus Bapak Ibu ya. Biarkan saja, diedit saja kalau memang diperlukan. Oke, kita masuk di fungsi absen. Kita menuju ke menu lagi, kemudian kita klik input mapel ajar. Jadi sebelum kita mulai kegiatan KBM, kita siapkan dulu mapel apa saja yang kita ampu. Seperti saya sudah menginput jadwal atau mapel yang saya ampu di 10.3 sampai dengan 10.8. Nah, bagaimana cara menambahkan pembelajaran yang kita punyai? Maka caranya adalah di klik input mata pelajaran. Nah, silakan diklik input mata pelajaran. Kemudian silakan dipilih di sini levelnya, level misalkan kelas 10. Kelas 10 misalkan, kemudian kelas 10 semesternya kita pilih semester 1. Lalu pilihan mata pelajarnya, misalkan saya informatika. Ini paling bawah sendiri informatika. Lalu untuk kelas apa saya ngajar, misalkan ini saya mengajar di 10.1 ya. Oke, 10.1. Kalau sudah, baru kemudian di input. Ini tidak saya simpan karena saya tidak mengajar di kelas 10. Jadi cukup disimpan saja. Nah, setelah disimpan nanti dia akan masuk di sini. Nah, kemudian saya jelaskan, jika sudah semua masuk, jadwal atau mapel yang kita ampu semua sudah dimasukkan di sini, maka kita bisa menggunakan mapel tersebut untuk mencatat absensi dan jurnal pada saat kita melakukan pembelajaran. Oke, tombol-tombolnya yang pertama, di baris pertama itu ada bukan di baris tapi di bagian pertama itu ada di absen garis miring jurnal pertemuan ke. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru mau mencatat absensi, jadi misalkan ini kemarin saya sudah mencatat, saya pertemuan pertama di kelas 10.5. Nah, untuk menambahkan absensi baru, kita bisa menambahkan dengan tombol plus. Jadi kalau kita klik tombol plus, kita klik saja, misalkan saya mau melakukan absensi di pertemuan, karena di sini A1 itu maksudnya adalah absen pertama, pertemuan pertama. J1 ini adalah absen jurnal di pertemuan pertama. Nah, kalau kita mau menambah absen baru, berarti kita klik di tanda plus biru.
Oke, kita klik tanda plus biru. Oke. Nah, di sini langsung ada keterangannya. Kita sedang melakukan pembelajaran di mata pelajaran informatika kelas 10.5. Waktunya real time ya Bapak Ibu. Kalau kita absen ya di waktu itulah nanti dicatat, tetapi jamnya tidak. Jamnya tidak ditampilkan, hanya harinya saja diaktifkan, tapi jamnya tidak ditampilkan. Tapi memang tetap tercatat. Jadi untuk evaluasi nanti admin bisa menampilkan jam Bapak Ibu guru melakukan absensi. Oke. Nah, di sini di bagian atas itu ada tombol simpan absen. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah melakukan absensi, misalkan kita panggil. Nah, pada saat kita panggil ini namanya ada mungkin beberapa yang tidak urut abjad. Nah, untuk mengurutkan abjad silahkan diklik nama siswa saja nih. Diklik nama siswa, silahkan diklik. Oke, jadi dia langsung urut absen. Nah, baru kemudian kita melakukan absensi. Oke, setelah kita melakukan absensi, misalkan di salah satu siswa itu keterangannya izin, maka kita pilih keterangan izin. Izin itu yang warna biru muda, ini izin. Kemudian ini sakit, ini alpa. Alpa itu ya tidak hadir di sekolah, tidak masuk di kelas, tapi siswanya mungkin ada di lingkungan sekolah. Alpa tidak ada keterangan ya. Kalau bolos ya. Kalau bolos itu mungkin siswanya ada di sekolah tetapi tidak masuk di dalam kelas. Oke, lanjut. Jika misalkan izin, maka kita klik saja izin. Untuk siswa misalkan atas nama Abian, ini izin. Kemudian kita panggil lagi, atau mau kasih keterangan juga bisa. Izin ini dalam rangka apa? Mungkin kasih keterangan saja, jenguk keluarga. Oke, misalkan keterangan izinnya adalah jenguk keluarga sakit. Lanjut, setelah kita panggil lagi, ternyata ada yang alpa, kita klik alpa misalkan. Oke, alpa, mau dikasih keterangan boleh, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Kemudian lanjut, sakit dan seterusnya. Nah, sudah di absen semua sampai di bagian siswa terakhir sudah dipanggil semua. Nah, maka bisa kita simpan. Ya, bisa kita simpan dengan menekan tombol ini. Nah, pada saat disimpan, maka nanti secara otomatis, nah setelah kita kembali ke daftar mapel, maka di sini nanti akan muncul, karena tadi absen kedua, maka di sini nanti ada tambahan tombol. Jadi nanti akan muncul A2 karena absen kedua. Jadi Bapak Ibu guru sudah terbaca melakukan pembelajaran atau melakukan absensi sebanyak 2 kali. Nah, kalau Bapak Ibu guru belum mengisi jurnal, maka dia berwarna coklat. Tapi kalau sudah mengisi jurnal, maka ini nanti akan berubah menjadi biru. Birunya biru seperti ini. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu guru sudah mengisi jurnal, maka ini akan biru, berubah biru. Oke, mungkin untuk proses pemanfaatkan absensi sampai di situ. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WA grup sekolah kita. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga aplikasi ini bermanfaat untuk administrasi pembelajaran kita di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.